Halo semuanya, saya Asep. Apakah kalian masih ingat dengan saya? Iya, tentunya kalian tidak akan ingat karena saya bukan siapa-siapa. Sepertinya video itu cukup kosong kalau tidak ada yang namanya musik. Maka dari itu, Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya dimanapun kalian berada. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah topik, yakni mana ini? Oh, keren juga transisi ya. Peran Suepomo dalam sidang BPUPKI. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami adalah kelompok 8 yang berisikan anggota Nur Aisyah, Mawar Amalia, dan Zevanya. Pertama-tama kita akan membahas profil dari Suepomo. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Mr. Suepomo. Tempat tanggal lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah 22 Januari 1903. Wafat di Surabaya tanggal 12 September 1958. Kebangsaan Indonesia dan agama Islam. Pendidikan terakhir beliau berada di European Lagerway School, ELS, near UI Gebrade Lager Onderwijs, Mulo, Rex Hogeschool, Law College, in Batavia, graduated 1927. Terima kasih. Selanjutnya dan terakhir, studi lanjutan di Leiden University, Belanda. Karir dan jabatan beliau pertama-tama ada di dosen dan guru besar hukum di Rechtshogeschool. Batavia, dan kemudian anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering dikenal juga sebagai BPUPKI. Dan ketiga, perancang utama Undang-Undang Dasar 1945 bersama Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin. Dan terakhir adalah Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia 1945 hingga 1946. Selanjutnya adalah latar sejarah dan isi pokok gagasan. Latar sejarah Suepomo dalam BPUPKI sangat dipengaruhi oleh keahliannya di bidang hukum adat. Ia berpendapat bahwa negara Indonesia sebaiknya menganut konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan, kekeluargaan, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada individu. Pandangan ini disampaikan saat sidang pertama BPUPKI pada 31 Mei 1945 dan menjadi tandingan terhadap paham individualistik dan komunistik. Dan selanjutnya adalah nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur Suepomo dalam sidang BPUPKI mencerminkan konsep negara integralistik yang menekankan keharmonisan dan kebersamaan rakyat. Nilai tersebut meliputi 1. Persatuan, menjaga keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. 2. Kekeluargaan, masyarakat dipandang sebagai satu keluarga besar yang saling menghormati. 3. Keseimbangan lahir dan batin, negara harus menyeimbangkan aspek material dan spiritual rakyat. 4. Musyawarah, keputusan diambil bersama untuk mencapai mufakat. 5. Dan terakhir, keadilan rakyat, negara berdiri atas keadilan bagi seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu. Relevansi dengan Indonesia saat ini. Gagasan Suepomo, terutama konsep negara integralistik yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, tetap relevan dengan kondisi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Meskipun penerapannya mengalami dinamika dan kritik seiring perubahan zaman. Terdapat contoh penerapan di Indonesia saat ini, yaitu pertama, hukum adat dalam sistem hukum nasional. Kedua, sistem musyawarah di lembaga legislatif. Ketiga, negara hukum yang berakar pada budaya bangsa. Dan keempat, penerapan nilai gotong royong. Kemudian ada kesimpulan. Suepomo adalah salah satu tokoh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Ia dikenal sebagai perancang utama Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan. Suepomo berperan besar dalam sidang BPUPKI dengan pemikiran-pemikirannya yang menekankan persatuan, gotong royong, dan kekeluargaan. Pemikirannya menjadi dasar bagi terbentuknya sistem kenegaraan Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan negara. Terakhir, kita ada refleksi. Suepomo merupakan sosok yang patut dihargai karena pemikirannya yang mendalam tentang dasar dan bentuk negara Indonesia. Gagasannya tentang negara integralistik menunjukkan pandangan yang berorientasi pada persatuan dan kebersamaan, nilai yang sangat relevan bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.